Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidia Isana Handevi, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan menyampaikan salah satu materi mata kuliah studi kebijakan Islam, di mana saya di sini akan menjelaskan mengenai materi studi kebijakan Islam tentang standar kompetensi kelulusan dan standar isi pendidikan agama Islam di madrasah. Menjelaskan mengenai studi kebijakan tentang standar kompetensi kelulusan dan standar isi pendidikan agama Islam di madrasah. Sebelum saya menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan standar kompetensi kelulusan dan standar isi pendidikan agama Islam di madrasah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian standar kompetensi kelulusan dan juga pengertian standar isi, di mana yaitu pengertian dari standar kompetensi kelulusan atau sering kita sebut dengan SKL. Standar kompetensi kelulusan satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan atau lembaga pendidikan. SKL, standar kompetensi kelulusan, meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, di mana standar kompetensi kelulusan atau SKL sudah dirumuskan terlebih dahulu oleh pemerintah, yang dimana telah ada dalam peraturan Kemenak khususnya untuk pendidikan satuan madrasah. Selanjutnya yaitu pengertian standar isi. Standar isi pendidikan ialah hal yang mencakup tentang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan, di mana standar isi digunakan sebagai standar minimum yang digunakan dalam penyusunan kurikulum. Di sini jadi letak perbedaan antara standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi, di mana kalau standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai standar untuk pencapaian penilaian dalam kelulusan peserta didik, sedangkan standar isi adalah standar pencapaian kurikulum atau penyusunan kurikulum atau batas minimum mata pelajaran atau lingkup silabus, di mana di dalam standar isi itu telah ditentukan. Jadi intinya standar isi itu adalah standar minimum penyusunan materi yang ada di dalam silabus dan juga di dalam penyusunan kurikulum. Adapun tujuan dari standar kompetensi kelulusan berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 26 ayat 1 sampai 3 disebutkan seperti yang saya jelaskan di gambar tersebut. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan sebagai peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup materi mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu standar kompetensi kelulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan yang ketiga, standar kompetensi kelulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurusannya. Jadi di sini secara langsung sudah jelas bahwasanya standar kompetensi kelulusan berbeda-beda pada setiap jenjangnya, di mana itu pun juga disusun sesuai dengan psikologis pendidikan anak, di mana bahwasanya kalau standar kompetensi kelulusan bagi pendidikan dasar harus mencapai standar minimum seperti batasan yang ditentukan. Begitu juga dengan standar kompetensi kelulusan yang ada pada sekolah menengah dan juga sekolah menengah atas. Kebijakan tentang standar kompetensi kelulusan dan standar isi PAI di madrasah. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab untuk pendidikan dasar pada madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah, serta untuk pendidikan menengah pada madrasah aliyah. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum nomor 2 sebagai pedoman dan penyelenggaraan pendidikan pada madrasah di lingkungan Departemen Agama. Intinya standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi pendidikan agama Islam di madrasah
khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, di situ sudah disusun dan disesuaikan dengan standar yang seharusnya oleh Departemen Agama. Jadi di sini intinya ketika standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi berubah, itu seiring berubahnya juga dengan adanya perubahan terhadap kurikulum pada lembaga pendidikan. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis mengenai dampak dari kebijakan standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi dari pendidikan agama Islam di madrasah seiring dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum yang telah dilakukan saat ini, di mana kurikulum saya akan menganalisis mengenai standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi mengenai kurikulum KTSP dan juga standar kompetensi kelulusan dan standar isi mengenai kurikulum 2013. Di sini saya sebagai pemateri akan mencoba menganalisis mengenai keduanya, apa perbedaan yang terjadi antara perubahan dari kurikulum standar kelulusan dan juga standar isi KTSP dan juga standar kompetensi lulusan dan standar isi kurikulum 2013. Adapun perbedaan ruang lingkup antara standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi dalam KTSP dan juga kurikulum 2013 seperti yang ada di gambar sebagai berikut. Perbedaan ruang lingkup antara standar kompetensi kelulusan dan standar isi dalam kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama yaitu KTSP. Dalam SKL terdiri dari setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar sendiri di setiap jenjang kelas berbeda. Nah, pada kurikulum 2013 hanya ada satu SKL pada setiap jenjang kelas yang menjadi sebagai acuan untuk semua mata pelajaran. Jadi hanya ada standar kompetensi kelulusan batas minimum 1 untuk semua mata pelajaran, karena kita ketahui bahwasanya mata pelajaran pada kurikulum 2013 itu berbentuk tematik, berbeda dengan kurikulum KTSP yang dimana menggunakan satuan mata pelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu pembelajaran menitik beratkan pada kemampuan kognitif, terlihat dari esensi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang lebih banyak memuat konseptual sehingga beban belajar terlalu berat, itu pada kurikulum KTSP. Sedangkan pembelajaran lebih menekankan pendidikan karakter, adanya keseimbangan antara soft skill dan hard skill dipaparkan jelas pada tiap-tiap kompetensi inti, yaitu kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Nah, perbedaannya jika di mana pada kurikulum KTSP, standar kompetensi dan kompetensi dasar itu memuat lebih banyak konseptual atau memuat materi-materi. Nah, kalau pada kurikulum 2013 pada standar kompetensi intinya itu disesuaikan atau disamakan, di mana intinya pada setiap kompetensi inti 1, 2, dan 3 itu merupakan pendidikan karakter, di mana soft skill dan hard skill juga dipengaruhi. Sedangkan pada kompetensi 3 dan 4 itu diisi dengan materi yang ada pada materi mata pelajarannya. Tentunya dengan adanya perubahan standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi seiring berubahnya kurikulum, di mana pada dahulunya kurikulum KTSP berubah menjadi kurikulum K13, yaitu mesti memiliki dampak-dampak kebijakan tentang SKL dan standar isi pendidikan agama Islam di madrasah yang pada saat ini diterapkan. Adapun dampak-dampaknya yaitu sebagai berikut. Terdapatnya perubahan alur pikir pencapaian SKL antara kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 seperti di mana saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua yaitu menyempitnya capaian materi pokok mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik, di mana kalau pada mata pelajaran dahulu menggunakan kurikulum KTSP, mata pelajaran peserta didik terpisah-pisah, terbagi-bagi, tidak tersusun seperti tematik pada kurikulum 2013. Jadi penyampaiannya lebih
mendalam pada setiap mata pelajarannya dan lebih detail, tidak seperti kurikulum tematik pada kurikulum 2013 ini. Yang ketiga yaitu kurangnya kesinkronisasian antara SKL, KI, dan KD dan lahirnya kesulitan bagi guru dalam penyusunan SKL, KI, dan KD. Seperti yang kita tahu pada kenyataannya bahwasanya kekurangsiapan penyampaian mengenai sosialisasi kurikulum 2013 yang dirasa ini menjadikan beban tersendiri bagi setiap guru. Contohnya pada guru tingkat madrasah ibtidaiyah, di mana pada tingkat madrasah ibtidaiyah khususnya menjadi guru kelas, guru dituntut untuk mengajarkan substansi menjadikan tematik. Tapi nanti ketika melakukan ujian akhir atau ujian kelulusan, guru dituntut untuk membagikan soal atau membuat soal sesuai dengan mata pelajarannya, di mana itu tidak sesuai dengan mata pelajaran tematik tapi sesuai dengan mata pelajaran per kelompok. Dan ini menjadikan beban tersendiri bagi guru di mana saat menyusun penilaian untuk menentukan penilaian kompetensi dasar setiap KI-KD-nya. Dan dirasa tidak sinkronan ini menjadikan beban tersendiri bagi setiap guru. Untuk itu, saya di sini akan mencoba menganalisis mengenai kebijakan yang telah ada pada saat ini. Menganalisis mengenai kebijakan tentang standar kompetensi dan standar isi pendidikan agama Islam di madrasah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya dengan adanya perubahan kebijakan standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi pendidikan agama Islam di madrasah menjadikan banyaknya dampak-dampak yang terjadi pada masyarakat khususnya, di mana pada dampak pertama yang akan saya analisis yaitu terdapatnya perubahan alur pencapaian standar kompetensi kelulusan antara kurikulum KTSP dan juga kurikulum K13. Pada kurikulum KTSP, kerangka penyusunan dari tujuan pendidikan nasional diturunkan menjadi kerangka dasar, di mana kerangka dasar kurikulum yang berisi muatan filosofis, yuridis, dan konseptual. Nah, kemudian diturunkan menjadi standar isi, yang dimana di dalamnya terdapat standar kompetensi kelulusan setiap mata pelajaran, termasuk standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dari standar isi tersebut diturunkan lagi secara bersamaan yaitu menjadi standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar penilaian, di mana akan dijadikan sebagai pedoman penilaian. Nah, kemudian diturunkan darinya pedoman dan berikutnya silabus. Jadi runtutannya itu berawal dari standar kerangka dasar kurikulum menjadi filosofis, yuridis, dan konseptual, kemudian disusun menjadi standar kompetensi kelulusan dalam mata pelajaran yang berbentuk standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, lalu diturunkan menjadi standar proses yang akhirnya menjadi standar kompetensi kelulusan keseluruhan. Nah, akhirnya menjadi sebuah standar kompetensi kelulusan penilaian atau disebut menjadi evaluasi penilaian. Nah, kemudian diturunkan darinya pedoman dan berikutnya menjadi suatu silabus, di mana di dalam silabus itu terdapat penyusunan kompetensi dasar dan juga standar kompetensi dan juga standar kompetensi kelulusannya secara runtut dan jelas. Nah, sedangkan adapun alur berpikir pendidikan pada kurikulum 2013 adalah kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan menghasilkan standar kompetensi kelulusan satuan kompetensi dasar mata pelajaran secara bersamaan dengan standar proses dan standar penilaian. Nah, di sini menyempitnya capaian materi pokok dan mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik terjadi, di mana seharusnya pada silabus yang ada pada KTSP itu dijelaskan setiap mapel mengenai standar kompetensinya, sedangkan pada kurikulum K13 itu standar kompetensinya tidak dijelaskan sesuai dengan mapel tapi menggunakan silabus tematik, di mana itu cakupannya terlalu sempit dan kurang mendalamnya materi yang akan disampaikan guru kepada peserta didiknya. Nah, untuk yang kedua yaitu kurangnya kesinkronisasian antara SKL, KI, dan KD, dan lahirnya kesulitan bagi guru dalam penyusunan SKL, KI, dan KD. Pada kurikulum 2013, standar kompetensi kelulusan
sebagai sumber standar proses penilaian, proses isi. Adapun alur berpikir pada kurikulum K13 adalah kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan menghasilkan standar kompetensi ini menghasilkan standar kompetensi kelulusan satuan pendidikan. Dari standar kompetensi kelulusan tersebut menurunkan kerangka dasar kurikulum, kemudian menurunkan struktur kurikulum dan kompetensi inti kelas dan kompetensi dasar mata pelajaran secara bersamaan dengan standar proses dan standar penilaian. Di mana di situ terjadi kurang kesinkronisasian, di mana pada seharusnya sebelum menyusun atau menurunkan kerangka dasar kurikulum, kita harus melakukan standar pencapaian minimum atau standar kompetensi kelulusan terlebih dahulu, baru menyusunan kurikulum. Jadi dirasa dengan kurang sinkronisasinya ini menjadikan guru merasa kesulitan dalam menjalankan program kurikulum 2013. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya kesinkronisasian antara SKL, KI, dan KD, dan lahirnya kesulitan bagi guru dalam penyusunan SKL, KI, dan KD mengingat perubahan paradigma kurikulum 2013 yang berbeda dengan kurikulum KTSP. Perbedaan itu terletak pada SKL yang diturunkan menjadi KI dan KD pada kurikulum 2013, sedangkan dalam KTSP SK dan KD merupakan jalan menuju SKL. Sinkronisasi SKL, KI, dan KD ini menjadi penting karena keterkaitan yang direncanakan dengan itu diharapkan ketercapaian SKL dapat fokus dan terarah seperti pada sebelumnya. Yang ketiga, pada KTSP, pembentukan karakter belum secara jelas diuraikan dalam standar kompetensi kelulusan, hanya dimunculkan dalam silabus dan juga RPP. Pembelajaran yang digunakan bersifat pasif dan bersifat asbak atau bersifat kurang begitu terumuskan atau kurang jelas seperti itu. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013 pendidikan karakter sudah dimunculkan dalam standar kompetensi kelulusan dalam ranah KI1 yaitu religius, KI2 sikap sosial individual, KI3 tentang materi pembelajarannya, dan KI4 mengenai keterampilannya. Di mana di sini pada kurikulum 13 dicoba untuk dilakukan perubahan mengenai kedetailan tentang penyusunan standar kompetensi kelulusannya. Dan juga pada penyampaian materi di kurikulum 2013 ini, guru tidak cenderung pasif, di mana di sini guru diajarkan untuk menggunakan berbagai model pembelajaran, tidak hanya seperti model pembelajaran yang cenderung abstrak seperti pada kurikulum KTSP, di mana guru lebih aktif dibandingkan peserta didik. Di sini di dalam kurikulum 2013 guru dituntut dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dan juga lebih ekspresif dalam penyampaian materinya. Guru dituntut untuk menjadikan peserta didik lebih memainkan intelektualnya dengan menggunakan pengalaman dan wawasan yang telah diketahuinya sebagai penambahan ilmu peserta didiknya. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan mengenai standar kompetensi kelulusan dan standar isi pendidikan agama Islam di madrasah itu seiring berjalannya waktu, jika ada perubahan kurikulumnya, maka standar kompetensi kelulusan dan standar isinya mengikuti perubahannya. Di mana saya di sini sebagai pemateri mengambil contoh analisa di mana adanya terjadi perubahan bentuk struktur dari penyusunan standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi antara penggunaan kurikulum KTSP dan juga kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Di mana di sini menurut pemateri kurikulum KTSP jauh lebih siap, jauh lebih matang dan jauh lebih baik daripada kurikulum 2013, di mana pada penyusunan standar kompetensi kelulusannya pada kurikulum KTSP lebih detail, di mana standar kompetensi kelulusannya ada di setiap mata pelajarannya atau setiap bidang studinya, berbeda dengan standar kompetensi kelulusan yang ada di kurikulum 2013. Demikianlah tadi penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf
yang seberas-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.